Dengan menggunakan patagium, sepasang selaput yang menutupi tulang rusuk dan tampak seperti sayap, reptil berukuran kecil ini meluncur dari satu pohon ke pohon lain. Dan terkadang mereka menjadikan ranting dan bebatuan sebagai tempat muaranya. Ketika di udara, mereka meluncur beberapa detik atau menit ketika angin sedang tenang. Sementara saat angin kencang atau hujan, mereka lebih memilih untuk merayap di atas pohon. Mereka dikenal dengan cekibar, kadal terbang atau naga terbang, dan merupakan salah satu dari 40 spesies cekibar yang ada di dunia. Di Indonesia, terdapat 21 jenis cekibar yang sudah terdaftar dan tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Biasanya, mereka ditemukan di pedalaman hutan hujan. Kendati demikian, mereka sering pula ditemukan di perkebunan, persawahan, bahkan pemukiman. Meski dikenal memiliki layar sayap yang dapat dibentangkan dan dilipat, mereka tidak benar-benar terbang, melainkan hanya meluncur atau melayang layaknya manusia yang sedang menggunakan parasut. Layar sayap yang mereka miliki berupa kulit tipis yang disanggah oleh 6 tulang rusuk. Layar ini digunakan oleh cekibar untuk menahannya agar tidak jatuh terlalu cepat ketika sedang meluncur dari satu pohon ke pohon lain. Selain dapat digunakan untuk meluncur, sayap cekibar juga berfungsi untuk mempertahankan diri. Cekibar bisa melipat sayapnya tersebut dan menyerap panas lebih banyak. Sebab reptil adalah hewan berdarah dingin, sehingga mereka membutuhkan panas matahari untuk menyesuaikan suhu tubuhnya. Sebelum meluncur, cekibar akan mencari ranting terbuka untuk bersiap-siap. Selanjutnya, mereka mendorong tubuhnya ke depan dan melepaskan pegangannya, lalu merentangkan layar sayapnya. Di udara, mereka mampu meluncur dari pohon satu ke pohon lain hingga jarak 60 meter. Aliran udara yang menerpa patagium akan memberi daya angkat kepada cekibar sehingga mereka dapat melayang selama mungkin di udara. Dan jika ingin mengubah arah terbangnya, mereka akan menggerakkan arah ekornya yang panjang. Meskipun dapat meluncur di udara, cekibar hanya akan melakukan hal tersebut jika mereka sedang terancam, dikejar mangsa, mencari tempat tinggal, atau memburu makanan favoritnya. Selain layar sayap yang menjadi ciri khasnya, cekibar jantan memiliki kantung dagu berwarna kuning. Sementara yang betina memiliki kantung dagu berwarna biru cerah dan sepasang sibir kulit di kiri dan kanan leher. Cekibar adalah hewan pemakan serangga atau insektivora, di mana makanan favorit mereka adalah serangga-serangga kecil seperti semut atau rayap. Umumnya, ketika hendak makan, cekibar akan diam di dekat jalur yang biasa dilalui oleh mangsanya. Yang dengan demikian, mereka dapat dengan mudah untuk menyantap hewan buruannya. Mereka aktif mencari makan di siang hari dan memiliki fungsi sebagai pengendali ekosistem serangga yang arboreal dan diurnal, sehingga pohon tersebut tidak cepat tumbang. Keberadaan cekibar juga bisa dijadikan indikator sebuah sistem yang sehat, baik di perkotaan ataupun pedesaan.
Cekibar adalah hewan diurnal, yang berarti bahwa mereka aktif di siang hari. Namun demikian, pada puncak siang hari, mereka lebih memilih untuk beristirahat dengan tujuan agar terhindar dari paparan cahaya matahari yang berlebihan. Dan berkat warna kulitnya yang menyerupai kulit pohon, mereka dapat beraktivitas di puncak pohon dengan aman. Cekibar jantan menghabiskan seluruh hidupnya di pepohonan, sedangkan sang betina hanya akan meninggalkan pohon untuk bertelur. Bagi cekibar, pohon bukan sekedar rumah, namun juga tempat mencari makan serta menemukan pasangan yang sesuai. Cekibar jantan adalah hewan teritorial, yang berarti bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuasaannya tersendiri. Karena itu, ketika mereka berpapasan dengan pejantan lain, ia akan menggertak pejantan tersebut atau bahkan menyerangnya hingga salah satu dari mereka terbang ke pohon lain. Seekor cekibar jantan bisa memiliki antara 2 hingga 3 pohon sebagai wilayah kekuasaannya. Namun, jika cekibar yang terdapat di wilayah cekibar jantan adalah cekibar betina, maka pejantan akan membiarkan dan bahkan mengajaknya untuk kawin. Untuk memikat cekibar betina, cekibar jantan akan merentangkan membran sayap dan dagunya, atau dengan berjalan melingkari sang betina. Jika betina menolak untuk kawin, ia akan membentangkan sayapnya. Tetapi, jika ia menyukai ajakan sang pejantan, keduanya akan melakukan perkawinan. Usai perkawinan, betina akan turun ke tanah untuk membuat lubang dengan cara menusuk-nusukkan kepalanya ke dalam tanah layaknya sekop. Selanjutnya, ketika lubang telah berhasil dibuat, betina akan menaruh telur-telurnya di lubang tersebut, kemudian menutupnya kembali dengan tanah agar telurnya tidak terlihat oleh hewan pemakan telur. Dalam sekali bertelur, betina akan mengeluarkan 5 butir telur. Dan setelah melewati masa inkubasi selama kurang lebih 1 bulan, telur-telur tersebut akan menetas. Dan begitu menetas, anak-anak cekibar langsung hidup secara mandiri.